2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Malaysia, song-song reformasi. Malaysia mengakhiri kebuntuan pembentukan pemerintahan dengan penunjukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru kemarin. Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah, menetapkan penunjukan itu setelah UMNO yang merupakan bagian terbesar koalisi Barisan Nasional menyiratkan mendukung Anwar. Barisan Nasional merupakan peraih suara terbanyak ketiga dalam pemilu yang digelar Sabtu 19 November lalu. Koalisi Pakatan Harapan atau PH yang dipimpin Anwar meraih suara terbanyak dan Perikatan Nasional atau PN yang mengusung Muhyiddin Yassin menempati posisi kedua. Anwar pun resmi menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia setelah diambil sumpah pada sore di hari yang sama. Ini memberi sedikit kelegaan bagi Malaysia, terlihat dari reaksi bursa saham setempat yang melesat setelah pengumuman penunjukan Anwar. Negeri jiran itu sempat tersandera hasil pemilu menggantung akibat tidak satupun partai meraih suara yang memenuhi ambang batas pembentukan pemerintahan. Raja lantas menawarkan pemerintahan persatuan kepada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional selaku dua partai pemenang pemilu. Namun kubu Muhyiddin menolak. Gagalnya penyatuan keduanya menimbulkan potensi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan baru Malaysia. Manuver-manuver dari kubu oposisi bisa membuat berbagai kebijakan terganjal. Di sisi lain, pemerintahan Anwar Ibrahim dihadapkan pada persoalan kelesuan ekonomi dan ketegangan antar etnik. Penunjukan Anwar sebagai Perdana Menteri dan penolakan Muhyiddin untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan bisa dibilang merepresentasikan dua kubu yang bertentangan. Di satu pihak ada kelompok reformis atau nasionalis, dan di pihak lain ada blok Islam Melayu. Itu sebabnya ada kekhawatiran panasnya hubungan antara etnik Melayu yang mayoritas beragama Islam dan etnik non-Melayu akan sulit redam. Kendati begitu, kepemimpinan Anwar memberikan harapan kemajuan dan reformasi politik bagi Malaysia. Anwar dikenal sebagai sosok yang pro-demokrasi dan mendukung keterbukaan. Ia juga pengagum gaya pemerintahan Jokowi dan pernah menyatakan akan menirunya bila terpilih menjadi Perdana Menteri. Bila pernyataannya benar-benar direalisasikan, Anwar tentu bisa pula menerapkan politik merangkul seperti yang dijalankan Jokowi. Keputusan Jokowi untuk memasukkan mantan rivalnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke kabinet bukan hanya memperkuat dukungan dari parlemen, Jokowi sekaligus menunjukkan bahwa persaingan yang menimbulkan keterbelahan di masyarakat bisa berakhir dengan kolaborasi. Tidak ada lawan yang abadi. Seusai pemilu, semua harus bekerja sama membangun negeri. Praktek-praktek politik yang merangkul menghilangkan permusuhan menjadi fondasi stabilitas politik. Ini bukan hanya menguntungkan bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga untuk kestabilan situasi regional. Di ASEAN, masih banyak kerjasama yang mesti dilakukan untuk kemajuan kawasan. Hal itu akan sulit terrealisasi bila negara anggota dirongrong gejolak politik dalam negeri. Politik yang menyatukan memang ada kelemahannya, yakni risiko tumpulnya sikap kritis parlemen terhadap jalannya pemerintahan. Di situ, publik dapat berperan sebagai pelapis dalam pengawasan. Bila masih belum memuaskan, rakyat bisa mengoreksi melalui pemilu berikut. Prof. Dewi, kita melihat akhirnya ada jalan keluar di negara serumpun kita Malaysia dengan penunjukan dan pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Kalau Anda melihat sebetulnya ini adalah sesuatu
suatu terobosan politik yang akan berlangsung lama, yang akan efektif untuk membuat stabilitas di Malaysia, atau mungkin akan sulit untuk bertahan lama stabilitas ini? Bagaimana, Prof? Saya kenal baik dengan Datuk Anwar Ibrahim sekarang, Tan Sri Anwar Ibrahim, dan saya pertama ini mengucapkan selamat kepada beliau karena ini perjalanan betul yang sangat panjang bagi Pak Anwar. Sudah tahun 98 begitu, dan beliau sudah diperkirakan akan menggantikan Perdana Menteri Mahathir, dan pada tahun 2018 hanya itu sudah semakin dekat ketika partainya yang didirikan oleh Pak Anwar, Pakatan Harapan, meraih mayoritas begitu ya. Tetapi ternyata itu tidak terjadi, dan politik Malaysia memang sangat tidak stabil sejak tahun 2018. Sudah ada 3 Perdana Menteri yang memerintah dan cepat juga terguling karena tidak memiliki mayoritas tunggal. Jadi memang sudah satu tantangan. Kalau saya tentu saya berharap bahwa Pak Anwar bisa membangun pemerintahan yang stabil, bisa bertahan agak lama sehingga kebijakan-kebijakannya juga bisa dijalankan dengan baik. Ini kan sangat tergantung pada koalisi jadinya. Ini kalau ketika satu partai walaupun memenangkan pluralitas tetapi tidak bisa meraih mayoritas tunggal, dia sangat tergantung kepada koalisi yang ikut bergabung begitu. Ini tentu jadi tantangan. Dia harus melakukan berbagai kompromi terhadap koalisinya dan harus menjaga bahwa koalisi itu tetap bisa bertahan di dalam satu kelompok bersama begitu. Saya berharap itu bisa. Ya. Prof Dewi, kalau melihat suara yang diraih dari Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional kan sebetulnya tidak terlalu jauh ya perbedaannya ya. Kalau Anda melihat ini berarti apakah artinya Anwar Ibrahim harus memasukkan banyak juga kekuatan dari kekuatan Perikatan Nasional atau seperti apa? Ya, ini sulit kalau kita lihat ini kan pecahan UMNO ini. Ini masyarakat Melayu terpecah. Tadinya dari UMNO, kemudian lahir pecahannya itu Pakatan Harapan, kemudian dari Pakatan Harapan lahir pecahan Perikatan Nasional ya. Jadi ini perpecahan di antara puak Melayu sendiri, dan dia antara permusuhan persaingan di antara sesama teman lama sebenarnya begitu. Ini yang kita lihat sulit diprediksi. Saya kira itu sulit diprediksi. Tapi ini Anwar kan juga bisa bekerja sama dengan partai-partai minoritas yang dari Sabah dan Sarawak kan. Jadi saya kira di dalam hal ini ya pertama siapa saja yang bisa ditarik menjadi, saya belum melihat line up kabinetnya ya, siapa saja yang diberikan posisi apa begitu. Tapi yang akan jadi ujian itu nanti adalah di kebijakan. Di kebijakan barangkali itu harus, kita tidak bisa mengatakan bahwa akan setiap isu akan didukung oleh kelompok yang sama. Jadi dia harus berjuang untuk memenangkan berbagai kebijakan itu dan melihat siapa yang bisa ditarik begitu. Nah, saya percaya Pak Anwar memiliki kepiawaian ya, pengalaman yang panjang di dalam menggalang dukungan politik. Prof Dewi, kalau melihat Malaysia selain sebagai negara serumpun Indonesia, sebetulnya seberapa strategis stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang positif di Malaysia untuk kawasan termasuk Indonesia, Prof? Ya, Malaysia merupakan negara penting di dalam ASEAN, memang tetangga terdekat bagi Indonesia, dan hubungan baik antara dua negara ini menjadi kunci utama bagi stabilitas kawasan, terutama menjadi motor utama dalam ASEAN ya. Ada 3 negara kunci yang menjadi motor utama di dalam ASEAN itu, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kalau hubungan ketiganya baik dan stabilitas di ketiganya baik, itu biasanya itu menjadi penggerak utama di dalam baik itu stabilitas politik, keamanan maupun itu kemajuan ekonomi di kawasan ini. Malaysia yang tidak berperan aktif, misalnya selama skandal Najib gitu, Malaysia menjadi sibuk dengan dirinya sendiri, jadi kurang menunjukkan kepemimpinan regional, jadinya itu tentu ikut melemahkan kawasan. Karena Indonesia dan Malaysia perlu bekerja sama yang lebih erat, misalnya dalam menyelesaikan berbagai krisis regional, apakah itu kehadiran RRP, rivalitas Amerika Serikat dan RRP, krisis di Myanmar ya. Jadi itu Indonesia kan tidak bisa maju sendiri saja misalnya, tapi kita harus bisa mengandalkan teman-teman kita, dan hubungan dengan Malaysia dan bagaimana dukungan dari Malaysia itu penting bagi Indonesia juga. Prof Dewi, ada satu pertanyaan. Saya terus terang bingung atau ingin tahu juga, walau melihat Malaysia dalam kondisi politik yang relatif belum stabil, tapi kalau melihat pertumbuhan ekonomi Malaysia di tahun ini itu positif dan bahkan bisa lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemarin di September tercatat angka pertumbuhan ekonomi Malaysia di kisaran 14% lebih. Kalau Anda melihat ini sebetulnya apakah artinya situasi politik itu sudah terpisahkan dengan baik dengan kegiatan atau pertumbuhan ekonomi di Malaysia sehingga siapapun yang memimpin pertumbuhan ekonominya masih tetap bagus, atau seperti apa ya, Prof?
Itu ada banyak hal. Malaysia itu berbeda dari Indonesia. Dia itu kan constitutional monarchy. Jadi dari segi kerajaan ya, itu kepala negaranya itu kan stabil berpindah. Dia berbeda dengan monarki yang lain. Justru ada rotasi di antara raja-raja, di antara sultan-sultan yang ada ya. Jadi kalau dulu malahan raja ganti setiap 5 tahun, perdana menterinya itu terus selama Mahathir memerintah yang awal itu. Tetapi itu tadi. Jadi dia hampir mirip dengan di kawasan ASEAN itu, dia Thailand juga begitu ya, Kamboja juga yang juga mulai stabil gitu. Jadi ada kontinuitas pada tingkat negara ya, tentara di bawah raja dan sebagainya. Dan kedua, selama Malaysia bisa memelihara keharmonisan antar puak ya, jadi tidak terjadi hubungan yang memburuk antar Malaysia, Melayu, Chinese dan Indian ethnic groupnya, itu masyarakatnya umumnya relatif aman. Jadi pernah memang terjadi racial riot yang sangat buruk pada akhir tahun 60-an dulu, yang sangat memecah masyarakatnya. Tapi selama ini itu makanya mereka sangat sensitif terhadap isu ras ya. Nah, dari segi ekonomi, di samping dia itu kaya dalam komoditas dan juga dalam pertanian, samping Indonesia kan Malaysia sangat ekspor kelapa sawit, CPO dan sebagainya. Dia sangat maju di dalam ekonominya, juga cukup maju. Manufakturnya juga maju, SDM-nya maju. Dia dalam hal ini lebih maju dari kita dari segi human development index-nya, itu Malaysia cukup jauh di atas Indonesia. Kita harapkan stabilitas di Malaysia dan bisa menyongsong reformasi dengan sepenuh-penuhnya di Malaysia untuk kestabilan dan keuntungan kawasan termasuk Indonesia. Apa yang kita bisa pelajari untuk Indonesia dari yang terjadi di Malaysia ini, Mbak? Sepanjang pertikaian etnis tidak terjadi di sana, konflik etnis seperti tadi Prof. Dewi sampaikan gitu kan, pertikaian antar puak yang jadi masalah gitu kan. Sempat kemarin itu ketika pertikaian meruncing, rivalitas meruncing, itu ada kekhawatiran di sana tentang kemungkinan perpecahan etnis, dan itu yang bahaya gitu kan. Selagi itu tidak terjadi, semuanya stabilitas masih lebih bisa terjaga begitu kan, walaupun secara politis memang tidak stabil begitu. Nah, rasanya itu juga mesti kita pakai. Rivalitas etnis, pertikaian antar etnis, pertikaian ras, itu mestinya kita harus jaga supaya tidak terjadi. Kita hindari ya. Politik boleh macam-macam, anutan partai boleh berbeda-beda, kita boleh mendukung orang yang berbeda, tapi secara etnis, secara ras kita tidak terpecah, itu akan membantu kita untuk tetap maju menurut saya. Kalau melihat editorial terutama di bagian akhir ya, Mbak Nunung, dikatakan juga bahwa ini juga menarik karena Anwar Ibrahim adalah pengagum gaya pemerintahan Jokowi. Di dalam pemberitaan yang lain dikatakan bahwa kepala negara tetangga yang sahabat yang pertama kali menyelamati, memberikan selamat bagi Anwar Ibrahim, Presiden Joko Widodo begitu ya. Dan dikatakan di dalam editorial bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk memasukkan mantan rivalnya ke kabinet bukan hanya memperkuat dukungan dari parlemen, tapi juga menunjukkan persaingan bisa berakhir dengan kolaborasi. Ini banyak orang mengatakan ini level berikutnya dari demokrasi, dan apakah Indonesia benar-benar sudah lulus dari level itu untuk kita menyambut 2024 pesta demokrasi dengan tidak lagi merasa kalau saya memilih capres yang A, Mbak Nunung capres yang B, lalu kita benar-benar dalam tanda petik bunuh-bunuhan begitu, tidak melakukan itu. Bagaimana Mbak Nunung? Kuncinya mungkin kan stabilitas, dan yang pertama Pak Anwar Ibrahim ini punya teman yang banyak. Dia dekat dengan HMI begitu ya, dan kami dekat dengan mereka yang berpikiran moderat untuk urusan agama gitu kan ya. Dan kemudian ya seperti tadi sudah disampaikan, Pak Anwar ini adalah pengagum Jokowi begitu, dan cukup dekat dengan banyak orang di Indonesia. Dan kemudian kalau kita bicara tentang stabilitas yang tadi kita bilang, selagi pemimpin politik, elit politiknya menjaga untuk tetap stabil di lingkungan bawahnya, di grassroots-nya, maka mestinya semuanya baik-baik saja. Tetapi bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada orang di bawah bahwa yang di atas itu bisa jadi kemudian sesudahnya akan berteman, akan berusaha bekerja sama untuk mewujudkan stabilitas, dan itu juga yang mesti dipahami orang di bawah. Poin itu yang sangat penting untuk kita bahas lebih lanjut. Kalau melihat di Indonesia, belajar dari yang terjadi di Malaysia, apakah memang kita benar-benar sudah bisa melakukan itu? Maksudnya ketika kita berkontestasi di percaturan kampanye dan pemilu, baik nasional maupun di daerah, apakah setelah kemudian terpilih satu orang, kita benar-benar bisa menyisihkan perbedaan untuk mendukungnya, dan kemudian tidak benar-benar mendendam begitu rupa? Untuk bertemu saja susah begitu, untuk berkomunikasi susah. Apakah kita benar-benar bisa melakukan itu, Mbak Nunung? Kalau elit politik mungkin bisa dipikirkan, bisa diperkirakan akan lebih mudah dibanding grassroots gitu ya, dibanding masyarakat. Ketika perpecahan, pembelahan
itu terjadi di masyarakat, susah kita menyambungkannya kembali. Butuh waktu yang panjang. Kita sudah mengalami ketika pemilu sebelumnya terjadi perpecahan yang begitu runcing, terjadi pembelahan itu tidak begitu mudah untuk kemudian direkatkan, walaupun elit politiknya sudah bisa bekerja sama kan. Sudah dicontohkan dengan bekerja sama saja masih tidak mudah dibawa, apalagi kalau tidak dicontohkan dengan kerjasama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.